Belajar dari rumah bersama audio visual Stand for E-News Gorontalo melalui Facebook Record di masa tatanan kehidupan normal baru. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala walau dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Semoga keadaan ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yakni mencakup 3 langkah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, perlu Ibu ingatkan bahwa di akhir pelajaran ini adik-adik dapat bertanya melalui kolom chat pada WhatsApp nomor 0852 98355723 atau link yang akan dibagikan oleh Stand for E-News Gorontalo. Oh ya, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran dan kesiapan adik-adik. Apakah siap dengan handphone atau laptopnya masing-masing? Baik adik-adik, Ibu kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Corona dan cara pencegahannya. Virus corona merupakan jenis penyakit zoonosis, infeksi virus yang akan menyebar dari hewan ke manusia. Virus corona dapat menyebar jika seseorang saling bersentuhan dengan orang yang terinfeksi. Dan bagaimana gejala virus corona itu? Ya, pertama, sakit tenggorokan, sakit kepala, hidung beringus, bersin-bersin, batuk-batuk, demam, dan kelelahan. Selanjutnya, bagaimana cara pencegahan virus corona? Pertama, kita harus menghindari makan daging dan telur mentah. Berarti kita harus memakan makanan yang benar-benar dimasak, dan harus kita ketahui makanan tersebut tentunya harus bersih. Selanjutnya, hindari area berasap atau merokok. Segera minum obat jika muncul gejala, dan cuci tangan setelah bersin atau batuk, atau jangan cuma seperti karena ada bersin dan batuk. Cucilah tangan setiap kali Anda bersentuhan dengan orang lain atau setiap saat. Tutup mulut saat batuk. Jika terinfeksi, hindari kontak dengan orang-orang. Kembali lagi di program belajar dari rumah bersama audio visual Stand for E-News Gorontalo melalui Facebook Record di masa tatanan kehidupan normal baru. Baik, jika adik-adik sudah siap, sambil memulai pelajaran, Ibu ingatkan agar kalian mengisi absen melalui link yang akan dibagikan oleh Stand for E-News. Oh ya, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Karena ini pertemuan awal kita pada mata pelajaran IPA, Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya sebenarnya. Nama Ibu itu Haminon Mozin, guru pengajar kelas 9 mata pelajaran IPA di SMP Negeri 4 Gorontalo. Pada hari ini, adik-adik akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Selanjutnya, kalian akan saksikan materinya bersama pada tayangan slide berikut. Sistem reproduksi pada manusia.
Untuk pelajaran kelas 9 semester ganjil, sebelumnya Ibu informasikan bahwa ada 6 KD yang akan kita pelajari selama 6 bulan ke depan. Untuk pertemuan kali ini, KD pertama itu tentang mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama, mengamati fase-fase pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel meiosis melalui tayangan video pembelajaran dengan cermat. Yang kedua, menuliskan ciri setiap fase pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel meiosis dengan teliti. Yang ketiga, mengamati proses pembentukan sperma atau nama lainnya spermatogenesis dan proses pembentukan sel telur atau oogenesis melalui tayangan video dengan cermat. Yang keempat, menggambarkan pembelahan sel mitosis dan meiosis dengan benar. Sebelum masuk di materi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Selama pemutaran video pembelajaran, diharapkan siswa untuk mengikuti dengan cermat penjelasan materi melalui tayangan video pembelajaran. Yang kedua, mencatat ringkasan materi yang dapat dipahami pada buku catatan. Yang ketiga, mencatat hal-hal yang belum atau tidak dipahami dalam bentuk pertanyaan. Jadi kalau ada yang tidak dipahami, silakan itu dicatat menjadi salah satu bentuk pertanyaan. Di akhir pembelajaran, siswa wajib mengikuti kuisis untuk penilaian pengetahuan pada pertemuan ini. Jadi penilaian pengetahuan akan ada kuisis di akhir pembelajaran melalui link yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi. Untuk penilaian keterampilan diberikan dalam bentuk tugas yang akan kalian kerjakan di rumah dan dimasukkan sesuai ketentuan batas waktu yang ditentukan. Ya, berikut adik-adik perhatikan, di slide ada gambar susunan sel dan jaringan tubuh manusia. Tubuh manusia itu dibentuk oleh sel. Di kelas 7 sudah belajar tentang sel. Di sini ada gambar manusia secara utuh, di mana sebelum terbentuk tubuh manusia secara utuh seperti itu, ada susunan yang harus dimiliki oleh suatu organisme. Yang paling bawah itu adalah sel. Kumpulan dari sel akan membentuk jaringan. Kumpulan dari beberapa jaringan akan membentuk organ tubuh. Kumpulan dari beberapa organ tubuh akan membentuk sistem organ. Nah, beberapa sistem organ akan membentuk organisme. Lanjut, gambar susunan sel yang sudah dipelajari di kelas 7 seperti tampak pada slide. Sel itu tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, tetapi ada beberapa sel yang dapat kita lihat dengan mata telanjang. Contohnya sel telur ayam, itu satu sel. Dan itu kita bisa lihat dengan mata telanjang. Tetapi untuk sel telur pada manusia kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang. Hanya kita bisa lihat dan amati di bawah mikroskop. Nah, sel ini memiliki organel-organel di dalamnya sehingga ia bisa hidup. Karena dia hidup, dia bisa mengalami proses pembelahan. Nah, pada materi kita ini akan lebih ditekankan pada pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu terjadi dua, secara mitosis dan secara meiosis. Secara pembelahan sel secara mitosis itu akan ada tahap-tahap pembelahannya, kemudian yang meiosis pun demikian.
Ini akan adik-adik lihat melalui video pembelajaran berikut. Berikut adalah proses pembelahan sel secara mitosis. Ada beberapa fase yang dilalui. Yang pertama adalah tahap profase, dengan memiliki ciri kromosom mulai memadat dan terlihat sentriol mulai memisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Selubung nukleus mulai menghilang. Tahap atau fase kedua yaitu pro-metafase. Cirinya kromosom terlihat jelas, sentriol sudah mencapai kutub yang berlawanan, benang spindle terbentuk. Pada fase berikutnya yaitu fase metafase. Cirinya kromosom berada pada tengah sel, berkumpul pada pelat metafase. Fase yang keempat adalah anafase. Cirinya sentromer bergerak ke arah kutub yang berlawanan, kromatid bergerak ke arah yang berlawanan. Fase berikutnya adalah telofase. Cirinya kromatid tunggal berada pada kutub yang berlawanan, sehingga proses sitokinesis dimulai. Pada proses pembelahan sel meiosis merupakan pembelahan sel yang terjadi 2 kali berturut-turut yang menghasilkan jumlah kromosom setengah dari kromosom sel induk, yaitu proses meiosis 1 dan proses meiosis 2. Pada meiosis 1, pada tahap profase 1, benang kromatin menebal dan memendek. Ciri yang kedua, kromosom mulai terlihat. Ciri yang berikutnya, kromosom homolog terlihat sejajar satu sama lain. Yang berikut, terjadi duplikasi kromosom membentuk tetrad. Adik-adik perhatikan di layar ada benang spindel yang mulai bergerak menuju ke arah kutub. Sehingga pada tahap profase 1 ini, kromosom homolog saling menjauh satu sama lain namun tetap tertaut pada kiasma. Kemudian ciri yang berikut terjadi crossing over, mulai terlihat, di mana terjadi pertukaran materi genetik pada kromatid non-sister dari 2 kromosom homolog. Jadi lingkaran merah itu adalah kiasma. Ini adalah proses pada profase 1. Yang berikut terjadi proses diakinesis, di mana cirinya kromosom bergerak saling menjauh satu sama lain ke arah kutub yang berlawanan. Dan di sini membran inti dan nukleus mulai menghilang pada proses diakinesis. Kemudian masuk pada fase metafase 1. Cirinya tetrad segaris pada bidang ekuador. Kemudian ciri yang berikut, kromosom memendek dan menebal. Fase yang berikut adalah anafase 1. Cirinya kromosom homolog terpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Tahap yang selanjutnya adalah telofase 1. Cirinya nukleus dan selubung nukleus mulai terbentuk, sehingga benang spindel mulai menghilang. Pada tahap telofase 1 ini, setiap sel anak terdiri dari 1 kromosom dari setiap pasang kromosom homolognya. Perhatikan proses pergerakan kromosom yang terjadi di dalam sel. Pada tahap berikut adalah profase 2. Cirinya sentriol itu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Yang berikut benang spindel mulai terbentuk. Sehingga ciri yang berikutnya, kromosom bergerak ke arah bidang ekuador. Perhatikan proses pergerakan benang spindel dan kromosom.
Kemudian tahap berikutnya adalah metafase 2. Cirinya kromosom berada segaris pada bidang ekuador atau berada di tengah-tengah sel sebidang. Yang berikut fase anafase 2. Cirinya adalah sentromernya itu mulai memisah. Sistir kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Pada setiap kutub sel memiliki jumlah kromosom yang sama. Berikut adalah fase telofase 2. Cirinya benang spindel menghilang, membran nukleus mulai terbentuk. Perhatikan pergerakan kromosom yang berada di dalam sel. Terlihat terbentuk 4 sel anak. Setiap sel anak terdiri dari setengah dari jumlah kromosom sel induk. Sehingga hasil dari proses pembelahan sel meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan yang terdiri dari setengah dari jumlah kromosom sel induk. Selanjutnya adik-adik akan memperhatikan video berikutnya tentang proses terbentuknya spermatogenesis dan oogenesis. Dengan biologi edukasi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai spermatogenesis dan oogenesis. Jadi yang dimaksud dengan spermatogenesis dan oogenesis, kalau spermatogenesis ini berarti adalah proses dari pembentukan sel sperma. Dinamakan dengan spermatogenesis. Sedangkan untuk yang oogenesis berarti dia adalah pembentukan sel ovum. Oke, kita bagi dua di sini. Yang sebelah kiri untuk spermatogenesisnya. Sedangkan yang sebelah kanan di sini untuk yang oogenesis. Nah, secara umum proses spermatogenesis dan oogenesis hampir sama. Jadi tidak perlu dihafalkan semua ketika nanti ingin mempelajari spermatogenesis maupun oogenesis. Cukup salah satu, nanti sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal-soal ini. Nah, yang pertama, kita buat sebuah struktur di sini. Satu, kemudian dia akan berubah lagi ke bentuk 2. Dari 2 ini nanti akan membelah menjadi 2 bagian, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian terjadi proses pembelahan lagi, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Jadi sel lagi di sini, jadi 4. Dan yang terakhir akan berubah menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, kita beri keterangan di sini. Untuk yang paling atas ini kita beri nomor 1. Pada nomor 1 yang paling atas ini dinamakan dengan spermatogonium. Kemudian dari spermatogonium akan berubah menjadi nomor 2 yang dinamakan dengan spermatosit primer. Nah, yang perlu diketahui di sini nanti ada istilah 2N, di sini juga 2N. Proses dari nomor 1 ke nomor 2 ada yang dinamakan dengan mitosis. Mitosis apa? Nanti bisa dipelajari sendiri di materi mitosis dan meiosis kelas 12. Biasanya nanti pada spermatogenesis dan oogenesis tidak sampai membahas mengenai mitosis ini. Biasanya hanya disinggung sedikit proses dari nomor 1 ke 2 itu namanya apa. Berikutnya dari nomor 2 akan
masuk ke nomor 3 yang dinamakan dengan spermatosit sekunder. Nah, pada spermatosit sekunder ini nanti di sini adalah N, di sini adalah N. Maksud N dan 2N nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian pada proses 2 ketiga ini ada suatu proses yang dinamakan dengan meiosis 1. Jadi ada sebuah pembelahannya dinamakan dengan meiosis 1. Nah, sama, nanti bisa di meiosis 1 itu seperti apa prosesnya nanti bisa dipelajari sendiri di video berikutnya. Yang keempat, pada bagian sini, kita beri nomor 4, dinamakan dengan spermatid. Nah, proses dari 3 ke 4 ini juga ada suatu pembelahan yang dinamakan dengan meiosis 2. Ini namanya meiosis 2, dari meiosis 1 menuju ke meiosis 2. Ini prosesnya. Satu lagi di bagian sini, ini adalah N, ini juga N, ini N, ini N. Ini juga yang paling bawah, juga N. Dan yang terakhir, yang kelima, paling bawah sendiri ini, dinamakan dengan spermatozoa. Atau yang lebih dikenal dengan namanya sel sperma. Nah, di sini ada istilah 2N dan N. Ini juga nanti berlaku untuk proses oogenesis, di mana 2N ini adalah dinamakan dengan diploid. Kemudian yang N dinamakan dengan haploid. Diploid dan haploid apa? Nanti bisa dipelajari sendiri. Untuk oogenesis atau mungkin nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, akan saya jawab di kolom komentar jika ada yang menanyakan mengenai mitosis, meiosis 1, meiosis 2, 2N dan N itu apa? Nanti silahkan bertanya di kolom komentar, akan kami jawab. Untuk oogenesis sebetulnya juga mirip, diawali dari atas seperti ini, ke bawah juga sama. Kemudian dia juga membelah menjadi 2 bagian di sini. Kemudian di bagian sini juga akan membelah. Nah, sama di sini. Kemudian yang terakhir juga sama, seperti persis yang terjadi pada spermatogenesis. Nah, seperti ini. Kita beri nama di sini. Pada bagian pertama ini, kita beri nomor 1. Ini juga sama namanya, tetapi bukan sperma, tapi diganti dengan nama pada nomor 1 ini adalah oogonium. Jadi sperma diganti dengan oo, seperti itu. Nomor 2 yang bawahnya, berarti ini dinamakan dengan oosit primer. Nomor 3, di bagian sini ini ada perbedaan nama. Nomor 3 di sini dinamakan dengan oosit sekunder. Nah, kemudian yang sebelah kiri kita beri nomor 4. Di mana nomor 4 ini dinamakan sebagai badan polar. Kemudian nomor 5, kita beri di sini nomor 5, dinamakan dengan ootit. Dan yang terakhir, paling bawah, pasti dinamakan dengan sel ovum. Nah, dalam proses ini, satu lagi pada nomor 7, di bagian ini, kita taruh di luar saja. 7 dan 8. Ini juga dinamakan dengan badan polar.
7 dan 8 badan polar. Nah, dalam proses ini juga sama, di sini ada 2N diploid, kemudian di sini N, 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 dan N semua. Sama, ada 2N, kemudian proses di sini sama, ada yang dinamakan dengan mitosis. Proses perubahan dari 2 ke 3 ini adalah meiosis 1. Dari 3 ke 5 dinamakan dengan meiosis 2. Di sama ada proses yang dinamakan dengan mitosis maupun meiosis. Kemudian sperma tinggal diganti menjadi OO. Sehingga dalam mempelajari ini tidak perlu dipelajari semua, cukup salah satu sudah bisa menjawab. Nah, perbedaan di dalam sini ini nanti kita akan menemukan fakta bahwa dalam spermatogenesis ini dia akan dihasilkan sebanyak 4 sel sperma. Kemudian di dalam oogenesis, 3 bagian ini adalah badan polar. Sedangkan yang 1 bagian ini adalah dia sel ovum. Nah, jadi pada proses spermatogenesis, 1 spermatogonium dia akan menghasilkan 4 sel sperma. Ini yang perlu diingat-ingat, kadang ditanyakan. Sedangkan pada oogenesis ini, 1 sel oogonium hanya akan dihasilkan 1 sel ovum. Dan akan dihasilkan 3 badan polar. Maka dari itu, dalam sekali siklus menstruasi pada perempuan atau wanita, selalu akan dilepaskan 1 sel ovum, sisanya adalah 3 badan polar. Nah, jadi itu yang membedakan antara spermatogenesis dan oogenesis pada organ reproduksi manusia dalam proses pembentukan sel sperma dan sel ovum. Demikian pembahasan mengenai spermatogenesis dan oogenesis. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Ya, tadi adik-adik sudah menyaksikan video pembelajaran pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Kemudian ada tayangan video tentang pembentukan sel sperma dan sel telur. Nah, Ibu akan lebih memperkuat materi tentang sistem reproduksi, khususnya pada pembelahan sel. Reproduksi dan pertumbuhan itu berkaitan erat dengan 2 tipe pembelahan sel, yaitu yang sudah dilihat tadi tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan jumlah kromosom yang sama dengan induknya, atau yang dikenal dengan diploid, sama dengan 2N. Di depan kata ploid itu menunjukkan angka 2. Jadi kalau ada diploid berarti sama dengan 2N. Sehingga mitosis ini terjadi di seluruh bagian tubuh selama pertumbuhan. Jadi selama kita mengalami pertumbuhan, pembelahan mitosis itu terus berlangsung, membentuk seluruh organ tubuh kita. Itu untuk pembelahan mitosis. Kalau pembelahan meiosis, ini adalah pembelahan sel yang menghasilkan setengah jumlah kromosom dari induk, yang dikenal dengan haploid atau sama dengan N. Meiosis terjadi pada sel kelamin. Hanya terjadi pada pembelahan sel kelamin, baik pada pria maupun wanita. Ya, lanjut. Apa sih perbedaan pembelahan sel mitosis dan meiosis? Tadi adik-adik sudah melihat langsung tayangan video pembelahannya. Nah,
Apa perbedaan mendasar antara pembelahan mitosis dan meiosis? Kalau mitosis itu terjadi pada waktu pembelahan sel-sel tubuh. Sementara meiosis itu terjadi pada waktu pembelahan sel kelamin. Yang kedua, perbedaan yang kedua, kalau mitosis itu hanya mengalami satu kali pembelahan. Sehingga untuk yang meiosis itu mengalami 2 kali pembelahan secara berturut-turut. Ada bagian di samping proses pembelahannya. Yang ketiga, kalau pembelahan mitosis itu menghasilkan 2 sel baru. Di samping ada gambar hasil akhir pembelahan mitosis itu ada 2 sel baru. Kemudian untuk meiosis menghasilkan 4 sel baru. Jadi perhatikan gambar di samping paling bawah itu untuk pembelahan meiosis ada 4 sel baru yang terbentuk. Dari segi jumlah kromosom untuk pembelahan mitosis pada masing-masing sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk. Untuk pembelahan meiosis, jumlah kromosom pada masing-masing sel anak itu separuh atau setengah dari jumlah kromosom sel induk. Next, itu adalah perbedaan mendasar antara pembelahan sel mitosis dan meiosis. Selanjutnya, di slide tadi yang diperhatikan ada diagram spermatogenesis. Kita tahu bersama bahwa spermatogenesis itu adalah proses terbentuknya sel sperma. Ya, proses terbentuknya sel sperma pada pria itu dimulai dengan spermatogonium. Spermatogonium itu akan berubah menjadi spermatosit primer. Dari spermatogonium menuju ke spermatosis primer itu mengalami pembelahan mitosis. Selanjutnya yang spermatosit primer ini akan membelah diri menjadi 2, membentuk spermatosit sekunder. Di sini terjadi pembelahan meiosis 1. Kemudian masing-masing spermatosit sekunder ini akan membelah diri lagi menjadi 2, membentuk spermatid. Proses pembelahan dari spermatosit sekunder ke spermatid itu adalah tahap pembelahan meiosis 2. Kemudian dari masing-masing spermatid yang dihasilkan itu akan membentuk sperma, membentuk 4 sperma. Jadi 1 spermatogonium akan mengalami pembelahan mitosis, meiosis 1, meiosis 2, sehingga 1 spermatogonium menghasilkan 4 sel sperma untuk jantan. Next. Nah, spermatogenesis adalah proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di organ kelamin atau gonad jantan pada pria, kalau pada manusia. Yaitu di mana? Di testis. Tepatnya di tubulus seminiferus. Apa itu testis? Apa itu tubulus? Itu akan adik-adik pelajari pada pertemuan kedua dalam pembahasan organ reproduksi pria dan wanita. Next. Yang berikut adalah oogenesis. Pada dasarnya sama prosesnya dengan spermatogenesis, hanya yang sperma diganti dengan oo, ya, dengan kata oo. Di mana oogonium itu akan berubah menjadi oosit primer. Ini adalah proses pembelahan mitosis dari oogonium ke oosit primer. Itu sel mengalami perubahan dengan mengalami pembelahan secara mitosis. Kemudian dari oosit primer
akan membelah diri menjadi dua, membentuk oosit sekunder. Di sini terjadi pembelahan meiosis 1. Kemudian oosit sekunder masing-masing akan membelah menjadi dua, membentuk 4 ootit. Proses pembelahan dari oosit sekunder menuju 4 ootit itu adalah pembelahan sel meiosis 2. Nah, 4 ootit ini hanya akan menghasilkan satu sel telur yang fertil. Artinya fertil adalah subur yang siap nantinya dibuahi oleh sel sperma. Yang ketiga ini namanya apa? Namanya polosit. 4 ootit yang dihasilkan itu masing-masing akan menghasilkan 3 polosit dan 1 sel telur yang fertil. Sel telur yang fertil ini bentuknya agak lebih besar. Kalau yang polosit, 3 sel yang polosit ini bentuknya agak kecil. Polosit atau sel polar atau sel kutub. Jadi pada wanita dalam satu oogonium itu hanya akan ada 1 sel yang subur, yang fertil, yang siap dibuahi oleh sel sperma. Sel yang fertil ini kalau tidak dibuahi oleh sel sperma, ini akan menjadi proses menstruasi pada wanita. Kalau sel telurnya yang fertil ini tidak dibuahi oleh sel sperma. Tetapi kalau dia dibuahi, maka itu akan terjadi proses kehamilan. Seperti saat ini, oogenesis adalah proses pembentukan sel ovum atau sel telur yang terjadi pada folikel ovarium yang terdapat pada organ kelamin betina atau pada organ kelamin seorang wanita. Tadi sudah ada pemutaran video tahapan spermatogenesis dan oogenesis. Jadi yang tampak di layar sekarang adalah tahapan-tahapannya. Yang di awal video itu adalah tahapan melalui gambar. Kalau yang ini adalah tahapan penjelasan gambar. Dan tadi Ibu sudah jelaskan. Jadi ini tidak perlu lagi Ibu ulangi, ya. Next. Adik-adik pasti membayangkan bagaimana bentuk sel telur manusia ya. Kalau sel telur ayam kan sudah lihat. Nah, apa saja komponen penyusun sel telur dan sel sperma dan bagaimana bentuknya? Untuk sel telur yang ada pada wanita ada bagian-bagian penyusunnya. Yang pertama yang warnanya kuning itu namanya lembaga. Kemudian ada cangkang telurnya. Kemudian ada putih telur atau nama lainnya albumen. Kemudian ada tali kuning telur atau kalasa. Yang kelima adalah rongga udara. Jadi struktur sel telur manusia itu hampir sama dengan sel telur ayam. Lihat saja untuk sel telur ayam, hanya saja kalau sel telur ayam bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi untuk sel telur manusia itu hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Tapi susunan dan strukturnya sama dengan sel telur ayam. Untuk sel sperma ada 3 bagian. Yang pertama adalah kepala yang berwarna merah, kemudian adalah yang bagian bawahnya ada leher dan ada bagian ekornya. Jadi untuk sel sperma ada 3 bagian, kepala, leher, dan ekor. Demikian penyajian materi tentang pembelahan sel mitosis dan meiosis. Selanjutnya adik-adik akan mengerjakan tugas. Sekali lagi Ibu ingatkan untuk penilaian pengetahuan
Adik-adik akan mengikuti kuisis melalui link yang akan dibagikan oleh Spen4 News Gorontalo. Dan untuk penilaian keterampilan, adik-adik akan mengerjakan tugas dan akan dikirim melalui WhatsApp guru mapel masing-masing. Ya, demikian marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya